Pesantren di Radio. Pembentukan Dirjen Pesantren yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia. Pembentukan Dirjen Pesantren ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia. Dirjen Pesantren kedepannya dapat membantu meningkatkan standar kualitas pendidikan pesantren, meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, dan juga memperkuat moderasi dan juga ketahanan ideologi pesantren. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya peran pesantren dalam membangun nasional. Dirjen Pesantren sebagai tonggak sejarah pendidikan Islam di Indonesia menjadi tema kali ini yang akan kami bahas dalam spesial program, yaitu Pesantren di Radio bersama dengan Profesor Dr. Amin Suyitno, MAG, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sudah tersambung dengan kita. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka kameranya, Prof? Kami pengen melihat Profesor di YouTube, soalnya kita lagi live. Nah, itu dia kan ganteng, Prof, kalau seperti ini, Prof. Kalau radio masa pakai open camera? Lah, tapi ini kan kita siarkan di seluruh platform media sosial, Prof. Ini di TikTok juga lagi live nih, di YouTube juga live. Yang nonton banyak sekali, ribuan, Prof. Iya. Prof, ini baru ya, Prof ya? Dirjen Potren nanti akan jadi dirjen baru. Pertama bahwa munculnya ide Direktorat Jenderal Pesantren memang sudah cukup lama ya, dan saking lamanya saya kira hampir beberapa menteri, tapi alhamdulillahnya justru di era Presiden Prabowo di masa Pak Prof. Kiai Nasaruddin Umar mau menemukan momentum, sehingga insya Allah kalau melihat prosesnya sekarang sudah mendekati ibarat bayi, sudah betul-betul tinggal nunggu hari lah, kira-kira seperti itu. Oh, oke. Jadi apa yang melatar belakangi sampai dibuat dirjen khusus? Pertama dilihat dari beban kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Itu memang kalau Anda tahu di dalam struktur di Pendis itu bisa disebut sebagai sebuah kementerian tersendiri. Bayangkan kami ini membidangi pendidikan dasar dari mulai RA sampai aliyah. Itu tentu satu kementerian, namanya Dikdasmen ya. Lalu ada lagi yang khusus pendidikan tinggi juga di bawah saya tuh. Direktur Pendidikan Tinggi Islam namanya Diktis. Jadi kalau di Kementerian sebelah itu udah dua kementerian kan. Bayangkan. Lalu ada lagi pesantren yang jumlahnya 42.000 pesantren itu. Belum lagi satuan-satuan pendidikan dalam pesantren, ada namanya pendidikan diniyah formal, ada muadalah, ada juga pendidikan kitab kuning, ada juga ma'had ali. Jadi begitu besarnya beban Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu, sehingga tentu kalau diurus dari sekian fungsi yang sebesar itu, menurut saya belum sepenuhnya kita lakukan secara maksimal. Jadi di satu sisi kebutuhan pemekaran bukan semata-mata karena faktor yang sifatnya karena orang lagi sedikit-sedikit membakar, bukan. Ini perjalanan sangat panjang, jauh hari atau jauh waktu sebelum era pemerintahan ini pun sudah terwacana dengan baik. Hanya saja memang beberapa kendala terjadi, dan baru sekarang kemudian di era Pak Presiden sangat concern di bidang pesantren, akhirnya sudah menemukan momentumnya, sehingga insya Allah kalau melihat dari proses itu tadi saya katakan mudah-mudahan tidak lama lagi ini sudah akan keluar. Memang butuh berapa lama nanti bisa disahkan jadi direktorat baru di Kementerian Agama? Karena yang namanya perpres kan butuh harmonisasi ya, dan harmonisasi ini tidak cukup hanya Kemenak, tapi juga kementerian lain yang relevan, Setnek itu sendiri, kemudian juga Kumham dan kementerian lain yang terkait, sehingga tentu ini butuh beberapa harmonisasi yang lebih baik lah. Dan menurut saya ya momentumnya memang sangat tepat, andai kata bulan Ramadan ini lahir, saya kira ini Syahrul Siam ya, Syahrul Quran ya. Ini kode maksudnya, Prof? Ngasih kode ke Pak Prabowo gitu? Tentu nggak berani dong, kita anak buahnya, kita akan prajuritnya. Tapi ini harapan umat. Jadi terutama tentu para santri ya. Para santri sudah lama mendudukan ini, dan tentu sebagai salah seorang yang juga bagian dari santri, sangat wajar dong di bulan suci dan bulan Ramadan ini mengharapkan seperti itu.
Tapi sekali lagi semuanya ada sesuai dengan arahan pimpinan, karena kita tahu bahwa prosedur dan segala regulasi harus dilewati dengan baik. Ya, ini kalau berbicara mengenai dibuat jadi satu direktorat baru, saya membayangkan ya, artinya kan dia punya kekuatan yang berbeda dengan sebelumnya, pasti akan punya hal-hal yang selama ini terbatas, tapi kemudian akan bisa ditingkatkan. Nah, apa yang bisa kita lihat nanti dengan keberadaan Direktorat Pontren jika kemudian dipisah dengan pendidikan Islam? Pertama yang pasti beban kerja Pendis insya Allah sedikit banyak sudah mulai berkurang ya. Paling tidak berkurang karena salah satu direkturnya atau yang selama ini ditangani Eselon 2 sudah otonom menjadi Direktorat Jenderal Eselon 1. Dan dengan tusi seperti itu fokus masing-masing, tentu Pendis yang nantinya hanya lebih banyak mengurusi pendidikan jenjang pendidikan dasar menengah sampai dengan tinggi, madrasah khususnya sampai PTKI akan lebih spesifik dan lebih fokus membidangi dan menggarap itu, sementara pesantren sendiri yang juga jenjangnya mulai dari pendidikan taman pendidikan Quran tadi termasuk pendidikan tinggi formal sampai pendidikan tinggi pun juga tentu akan lebih fokus dalam sebuah direktorat jenderal tersendiri, dan masing-masing fokus itu saya kira layanan kepada masyarakat dan umat akan semakin terasa dampaknya, dan insya Allah akan lebih agile ya, lebih lincah ya satu sama lainnya dalam mengelola bidangnya masing-masing. Termasuk meningkatkan standar kualitas pendidikan di pondok pesantren, Prof. Tentu saja, karena di undang-undang yang menjadi referensinya pesantren, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2019 itu, di situ ada institusi yang merupakan quality insurance namanya Majelis Masyayikh yang kami sering sebut dengan MM. Jadi lembaga inilah yang menjadi penjamin mutu dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren dari mulai jenjang dasar sampai perguruan tinggi sampai pendidikan tinggi. Jadi Dirjen Pontren nanti akan bisa meningkatkan apa yang selama ini sudah dikerjakan, tapi terbatas ya karena belum punya lembaga yang lebih tinggi, ibaratnya gitu, Prof. Paling tidak tadi setelah saya fokus itu penting, karena kalau selama ini ditangani level direktorat kan tentu tidak lebih lincah ya, tidak lebih agile. Yang kedua tentu harapannya juga dalam struktur yang lebih besar, dalam konteks ini adalah struktur Eselon 1, juga akan mendapatkan mandatori yang lebih besar. Sehingga layanan kepada masyarakat khususnya pada pesantren yang jumlahnya ribuan itu insya Allah akan semakin terlayani dengan baik, baik itu menyangkut mutu pesantren terutama dalam konteks pendidikan, juga dengan fungsi yang lain, karena kita tahu ya fungsi pesantren ini kan tidak semata-mata fungsi pendidikan, sehingga kalau fungsi selama ini fungsi pendidikannya lebih dominan, maka kedepannya mudah-mudahan bisa fungsi-fungsi lainnya juga lebih balance, sehingga semuanya juga terlayani dengan baik, kira-kira begitu. Ya, nanti kalau dipisah berarti beban dari Dirjen Pendidikan Islam sedikit berkurang. Artinya bisa lebih fokus kali ya. Misalnya untuk ngurusin madrasah, ngurusin IAIN-nya gitu ya, Prof ya, atau UI-nya gitu, Prof. Ya, PTKIN. Karena bentuknya kan banyak ya, Prof ya. Madrasah juga dari tingkatan MI, Madrasah Ibtidaiyah sampai ke Madrasah Alawiyah. Prof, nanti ya. Madrasah itu dari mulai Rodotul Atfal, Mas. Jadi waduh, bahkan RA ya. TK. Sudah dimiliki oleh Kementerian Agama. Iya, kita punya ribuan. Jadi total semuanya 87.000 lebih dari mulai jenjang RA sampai jenjang aliyah atau SMA. Oh iya. Ini saya mau tanya soal teknis ya, kalau berhubungan dengan pesantren. Apakah sudah punya cetak biru untuk bisa memastikan kemandirian pesantren ke depannya? Karena sudah dilakukan, saya tahu sekali banyak program yang sudah dikerjakan, tapi ke depannya akan melakukan apa? Pertama sebenarnya semua program yang menyangkut bagaimana tata kelola pesantren itu sejak awal melalui Direktorat Eselon 2 yang sekarang sudah kita siapkan ya. Dari mulai kemandirian, cetak biru itu sendiri kita juga membuat semacam peta jalan ya, sehingga langkah-langkah menuju kemandirian Direktorat Jenderal ini tentu sudah kita siapkan sangat matang ya. Karena kita juga tidak ingin ketika nanti berdiri sendiri tidak ada tahapan milestone yang bisa memberikan penekanan bagaimana langkah-langkah pengelolaan Direktorat Jenderal dengan baik. Yang kedua, bahkan Pak Menteri dengan sangat tegas memberikan arahan kepada kami agar dibuat semacam formula yang distintif antara apa sih yang membedakan. Di satu sisi kita menyebut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam satu hal, dan apa pula yang membedakan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Jenderal
pesantren, cita-cita pesantren. Karena dua hal ini juga harus diberikan gambaran yang lebih distintif agar tusinya itu tergambar nanti di strukturnya. Jadi ini wanti-wanti Pak Menteri, makanya kami juga berkali-kali merancang ini dengan para ahli, termasuk tentu saja para kiai, para masyayikh, para aktivis pada pesantren untuk merumuskan terkait dengan bagaimana distinktif itu tergambar dengan baik, terutama juga di struktur maupun di program-program yang akan dilakukan ke depannya. Jadi nanti pesantren bisa hidup dengan kemampuannya sendiri, meningkatkan apa yang dimiliki, termasuk independen dalam pengelolaannya ya, karena memang konsepnya seperti itu kan ya, Prof? Ya sebenarnya kalau bicara independensi, sejak awal pesantren semuanya independen. Jadi kehadiran pemerintah ini sebenarnya memberikan fasilitasi agar pesantren yang sudah independen itu tetap dengan kemandiriannya, tapi pemerintah berkewajiban hadir karena memang bagaimanapun pesantren ini kan sudah ada, menurut sejarah sudah perjalanan sangat panjang. Jauh sebelum negara ini merdeka, pesantren sudah hadir, sehingga pemerintah pun memang tentu saja punya kewajiban moral dan struktural untuk ikut serta memberikan fasilitasi, baik yang menyangkut dengan fasilitasi kompetensi para asatidnya, termasuk juga fasilitasi lain yang memang menjadi kewajibannya pemerintah. Makanya dengan adanya undang-undang itu sebenarnya kan itu komitmen nyata ya dari eksekutif dan legislatif atau dalam pemerintah, kita mendukung sepenuhnya fasilitasi itu. Yang kedua, dengan adanya perpres yang sekarang sedang bergulir di Bapak Presiden, itu juga komitmen Bapak Presiden yang nyata bahwa kehadiran pemerintah sungguh betul-betul kita punya komitmen yang nyata terhadap pesantren itu sendiri, Mas. Nah, ini di era sekarang kan kita tahu ya bahwa teknologi, kemajuan cara manusia hidup dengan penguasaan teknologi kan sebuah hal yang tidak bisa kita lawan. Dan itu juga harus dilakukan, terutama adalah adjusting-nya di dalam pengelolaan pesantren. Baik itu manajemennya, termasuk juga bagaimana sistem pendidikannya, dan orang-orang yang ada di dalam pondok pesantren. Apa yang dilakukan oleh negara dalam kaitan ini, mungkin program yang nanti akan dibuat ke depannya ataupun yang sudah berjalan, untuk memastikan bahwa pesantren into the trend, masih up to date, nggak ketinggalan zaman gitu, Prof? Pesantren itu ada beberapa kategori ya. Ada pesantren salafi, ada pesantren kholafi. Memang kalau kita menyebut pesantren salafi itu lebih kepada pesantren yang dalam beberapa hal konsepnya lebih banyak merawat tradisi ya. Artinya sistem tradisi itu juga jangan lupa itu kekayaan ya, kekayaan yang menjadi distingsinya pesantren. Ya, tapi ada juga pesantren yang kholafi, modern. Ketika kita bicara pesantren yang kedua, itu tidak beda dengan semua lembaga pendidikan formal modern lainnya terkait dengan literasi digital, kompetensi guru dan ustadznya dan semuanya. Jadi semua instrumen yang menyangkut modernisasi, digitalisasi, semua sudah ada di pesantren. Bahkan yang saya sebut pertama sekalipun, yang pesantren salafi pun juga semuanya juga sudah bertransformasi menggunakan layanan digital. Artinya jangan berpikir ketika bicara pesantren itu pikiran kita pesantren yang ala-ala dulu ya. Jadi perkembangan terkini ini dengan era bahkan banyak sekali, Mas. Karena gambarnya kayak gitu, Prof. Zaman sekarang ya, kayak ibaratnya jangan-jangan mandinya masih bareng-bareng tuh, yang satu kolam bareng kayak buat tempat minum sapi gitu. Ya, kalau mungkin ada satu dua yang masih terbatas secara struktur, mungkin itu tidak bisa kita nafikan ya. Kita juga tidak mungkin menafikan beberapa yang masih butuh infrastruktur, dukungan finansial tetap. Karena memang basis pesantren kan mandiri, Mas. Pesantren itu mandiri, bersumber anggaran mandiri, betul-betul bersumber dari kiai dan kalau juga ada donasi masyarakat, beda dengan sekolah atau madrasah negeri yang semuanya difasilitasi negara, sehingga kita juga harus fair melihat kondisi itu. Dan saya kira maka negara, pemerintah kemudian memberikan berbagai upaya, salah satunya legitimasi undang-undang, termasuk nanti akan menjadi struktur tersendiri adalah upaya agar kedepannya yang masih seperti tadi, case-case seperti itu insya Allah kedepannya juga menjadi perhatian pemerintah yang sangat serius, meskipun secara bertahap, karena jumlah pesantren yang jumlahnya puluhan ribu itu tentu tidak seperti membalikkan telapak tangan ya untuk memberikan fasilitasi yang memadai, pasti akan bertahap. Dan saya kira dengan bertahap itu ya nanti kemudian maka kita membuat semacam peta jalan itu harapannya nanti lambat laun semuanya akan mendapatkan afirmasi yang semestinya.
Minimal semua pesantren di Indonesia sudah punya internet ya, sudah terjangkau internet ya Prof ya? Ya, ya, itu yang tadi saya sebut bahwa rata-rata pesantren sudah punya literasi digital yang bagus, karena apalagi semua pesantren itu kan wajib terdaftar di EMIS di kita ya, dan itu semuanya berbasis aplikasi. Mereka ada operatornya. Jadi kalau mereka kemudian harus menginput ya semua dokumen dan mengupload semua dokumen izin operasional, maka mensyaratkan pesantren itu harus punya terkoneksi dengan internet. Jadi sudah digital semua ya, ternyata saya membayangkannya masih tulis tangan gitu Prof. Nanti kita ngurutkan A sampai Z-nya harus sama biar nggak ada yang kelewat gitu Prof. Ya, nanti kapan-kapan sampai kunjungan ke pesantren. Saya kayaknya ketuaan ya Prof ya, nggak terlalu sudah lama nih ngupdate dunia pesantren. Jadi kalau misalnya gini Prof, saya bayangkan kan ada pendidikan vokasi juga di dalam pesantren. Apakah juga ada nanti vokasi yang ngulik soal dunia digital? Apakah mereka ada yang pesantren tapi jago ngoding misalnya gitu Prof? Beberapa anak pesantren Mas, tidak sedikit yang mereka justru pengembangan aplikasi. Oh, oke. Jadi mungkin tidak banyak yang tahu anak-anak pesantren yang dengan multi talent itu dia justru jago-jago di bidang pengembangan aplikasi digital termasuk coding. Keren. Mengapa? Kan belajar tentang talent digital dan coding itu kan ilmu katun, bahasa orang pesantren ilmu katun, ilmunya kelihatan. Yang sulit itu kan ilmu laduni. Jadi bagi anak santri yang cerdas-cerdas itu bukan hal yang sulit, karena semua bisa dipelajari lewat otodidak, bahkan lewat tutorial kan, sehingga jangan kira meskipun secara khusus pesantren tidak semuanya ada mata pelajaran ya, dirosafil coding misalnya gitu ya, tapi mereka dengan familiar bisa mengakses berbagai sumber referensi yang sangat terbuka ya, lewat aplikasi, lewat referensi yang sangat terbuka lewat internet. Dan ada fasilitasnya ya Prof ya? Iya, iya. Enggak semua lulusan pesantren nanti jadi lebih. Kalau di kampung saya itu urusan keagamaan ya, urusan keagamaan. Atau mungkin jadi guru ngaji di kampung-kampung, enggak kayak gitu konsepnya sekarang. Basis itu pasti ada. Jadi pesantren itu sebenarnya bagaimanapun secara core bisnisnya kan bagaimana memberikan layanan umat, terutama di bidang tafakuh fiddin, layanan keagamaan. Tetapi hari ini multi talentnya para santri itu tadi saya sampaikan, santri kita yang diaspora keluar negeri kuliah di berbagai negara, termasuk pembelajaran mereka juga tidak cuma bidang-bidang agama ya, itu sangat banyak sekali. Santri dokter mungkin sudah entah ribuan jumlahnya. Santri ya. Dokter. Ya, kita punya namanya program ya, program beasiswa santri Mas. Di dalam program beasiswa santri itu, di dalamnya ada santri jadi dokter. Dan ini bukan barang baru, udah lama Kemenak mengadakan ini. Dan program Pak Presiden yang CKG kemarin, cek kesehatan gratis itu tidak sedikit juga yang melibatkan para santri kita jadi dokter. Di Kemenang ini berkali-kali kita mengadakan. Rugi saya dulu nggak rambungin pesantren saya biar dapat beasiswa gratis jadi dokter dari negara itu ya Prof ya. Jadi artinya udah lama ya. Jadi anak-anak santri kita yang anak santri ini sebenarnya Mas, karena mereka selama ini mungkin belum dapat sentuhan yang maksimal saja ya dari berbagai fasilitas, sehingga mereka belum sepenuhnya bisa mendapatkan equality ya dalam hak-haknya. Tetapi insya Allah dengan nanti kehadiran direktur jenderal tersendiri ini akan jauh lebih progresif lah ya dibanding sekarang. Bayangkan sekarang masih direktorat saja anak-anak santri kita sudah sangat hebat ya dengan berbagai multi talentnya, apalagi kalau nanti sudah ada direktorat jenderal sendiri yang akan mengurus lebih fokus lagi tentunya. Mungkin yang masih perlu ditingkatkan adalah bagaimana penetrasi ke masyarakat soal informasinya kali ya Prof ya, karena kita tahu ya masyarakat kan perlu harus utamakan biar tahu tuh, ternyata pesantren juga bisa menghasilkan dokter, ternyata pesantren juga bisa menghasilkan seorang jago coding, kan kita nggak tahu selama ini prakteknya ternyata hal yang biasa tuh Prof. Betul, memang selama ini kami juga seringkali memberikan amplifikasi dan sosialisasi ke berbagai masyarakat, termasuk kadang-kadang juga lewat media sosial ya. Dan tidak sedikit juga kan sebenarnya anak-anak yang juga dengan talent di bidang medsosnya itu mereka juga menjadi penganut yang sangat fanatik di medsosnya. Mungkin mau nyontoh gayanya KUA di TikTok itu rame banget. Kalau KUA pada posting pasti rame sekali. Gaya kayak itu kali Prof? Ya mungkin ada saja, tapi kita tidak terlalu seperti itu, karena memang anak-anak ini kan konsepnya bidang pendidikan ya. Sehingga ya anak-anak yang sedang belajar kan pasti fokusnya lebih banyak di ruang kelas ya, ruang pondok, sehingga mungkin bisa saja, tapi saya kira yang ditonjolkan bukan soal
bagaimana tiktokernya ala-ala begitu, tapi tentu anak-anak Gen Z pasti punya cara sendiri ya. Iya. Saat ini rata-rata kan anak Gen Z ya. Serahkan ke mereka, mereka lebih tahu itu ya Prof ya. Iya, punya cara sendiri bagaimana Iya. ekspos dirinya ya, ekspos dirinya dengan segala kompetensi multi talentnya ya. Peran penting adalah moderasi dan juga ketahanan ideologi di dalam pondok pesantren. Bagaimana nanti peran Dirjen pesantren untuk memastikan bisa memperkuat moderasi dan juga ketahanan ideologi di dalam pesantren, Prof? Pertama tadi, semua pesantren yang di bawah Kemenak itu ada keharusan untuk bisa beroperasi harus ada izin operasional, dan IJOP itu tentu saja mensyaratkan namanya arkanul ma'had ya, rukun pondok. Jadi ada syurut wal arkanul ma'had, ada syarat dan rukunnya ma'had. Di dalam rukun ma'had itu selain tentu saja menggambarkan terkait dengan kebutuhan infrastruktur, misalnya ya adanya kiai pasti, lalu adanya asrama pasti, adanya masjid, dan ada santri, itu semakin memperteguh bahwa santri yang seperti apa itu semua ada di dokumen yang harus dipenuhi. Lalu kiai yang seperti apa, ekosistem pembelajaran seperti apa, referensi kitab seperti apa, nah itu semua ada di dalam dokumen yang diharuskan untuk mengusulkan izin operasional. Karena itu cara pemerintah untuk memastikan bahwa pesantren kita semuanya on the track dan semuanya adalah pesantren yang hubul waton ya, mencintai bangsa yang sendiri, tetap mencintai tanah air sendiri adalah dengan cara memastikan lewat IJOP itu. Apa sih manfaat yang akan diperoleh pesantren jika naik statusnya menjadi Dirjen Pontren? Pertama, mereka akan lebih mendapat atensi lebih karena yang lola sudah lebih fokus ya. Sehingga fungsi pesantren yang selama ini bukan hanya pendidikan, karena fungsi pesantren itu ada 3 ya Mas, ada fungsi pendidikan sendiri, ada fungsi pemberdayaan masyarakat ya, selain pemberdayaan masyarakat juga yang selama ini belum banyak tersentuh kan pemberdayaan, lalu ada fungsi dakwah. Sehingga kalau selama ini kita lebih banyak menggali dan berikan atensi fungsi pendidikan, sangat menjadi, boleh jadi fokus kami berikutnya yang akan kami lakukan secara setara adalah 2 fungsi lainnya, yaitu fungsi pemberdayaan masyarakat dan fungsi dakwah, sehingga trifungsi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ke depan. Makanya Dirjen Pontren menjadi mutlak karena ternyata pesantren tidak hanya berfungsi di bidang pendidikan saja. Dengan SDM-nya bagaimana nih? SDM semakin meningkat kan juga yang untung negara ya, terutama pesantren juga akan dapat feedback, karena kalau di SDM-nya meningkat, maka berdundulnya orang tua akan minat untuk naik ke pesantrennya jadi lebih tinggi nantinya. Bagaimana dengan SDM-nya, Prof? Ya, SDM itu sendiri kita juga ada beasiswa ya, beasiswa namanya LPDP. Jadi LPDP yang ada di Kemenak ini sebenarnya juga tidak hanya nyasar untuk madrasah dan perguruan tinggi, tapi juga nyasar untuk santri, juga untuk para ustadznya. Artinya dalam konteks peningkatan kompetensi SDM-nya, mereka juga berdaya saing, Mas. Mereka juga berdaya saing, berkompetisi dengan semua para baik itu guru, baik itu dosen, baik itu santri, untuk sama-sama mendapatkan beasiswa LPDP. Sehingga kita tidak ragu ya bagaimana menyiapkan SDM pesantren yang berdaya saing, karena mekanisme dan skemanya pun sudah kita berikan lewat itu program. Bisa LPDP keluar negeri juga artinya? Bisa keluar negeri juga. Bisa keluar negeri juga. Maka tadi saya katakan tidak sedikit santri-santri kita yang sudah diaspora, karena mereka juga terjaring di program LPDP ini. Kalau nggak balik lagi gimana tuh, Prof? Ada memancing dengan yang lagi rame sekarang. Insya Allah santri kita udah sudah tadi santri kita ada santri yang kita bentuk dengan hubul waton lah. Hari-harinya mereka udah kita bentuk bagaimana. Pasti balik ya, nggak mungkin nggak balik ya. Cinta tanah air itu mutlak lah. Insya Allah santri kita udah punya komitmen seperti itu. Saya nggak nyolek ke sana loh, Prof. Itu beneran pertanyaan loh, Prof. Prof, ini saya juga mau tanya soal bagaimana kemudian meningkatkan akreditasi dan juga pengakuan. Kita tahu ya, nggak semua pesantren punya kemampuan yang sama, keadaan yang sama. Ada banyak pesantren yang sudah modern, bahkan sangat modern. Mereka pun bahkan nggak pakai listrik PLN, sudah pakai tenaga surya. Saya sudah tahu itu. Tapi gimana caranya untuk bisa kemudian membuat kualitas itu rata nantinya? Tentu butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Kita jujur ya terhadap pemetaan yang ada seperti itu. Pasti ada lah di antara pesantren kita yang masih butuh afirmasi sangat
sangat mendasar, terutama kebutuhan dasarnya ya. Lebih-lebih kalau pesantren itu letaknya di remote area ya, dan tentu kalau bicara remote area kan bukan hanya pesantren, lembaga pendidikan manapun baik yang di bawah kementerian lain ya, termasuk di bawah Kementerian dan kementerian lain pun ketika dia di remote area juga pasti punya masalah sama gitu ya. Tetapi komitmen pemerintah dengan merencanakan lahirnya Dirjen inilah yang menandakan kita sungguh-sungguh ingin bagaimana mengatasi problem itu secara bertahap. Nah, di peta jalan yang kami rancang pun di situ juga kita berikan tahapan-tahapan. Kapan pesantren seperti itu sudah saatnya kita berikan afirmasi, dan bagaimana mengafirmasikannya ini kita secara bertahap akan kita lakukan. Dan saya kira langkah-langkah yang selama ini sudah dirintis lewat Direktorat Pesantren, terutama di jenjang yang selama ini di Eselon 2 itu sudah mengarah ke sana. Tetapi sekali lagi ini butuh waktu yang saya kira tidak bisa bim salah bim ya, tidak bisa serta-merta langsung begitu lahir Dirjen Pesantren langsung otomatis itu terafirmasi, enggak. Makanya kita juga tidak ingin memberikan PAP yang berlebihan kepada publik, tapi ini adalah langkah nyata dari pemerintah bahwa kita ingin sungguh-sungguh hadir ke tengah-tengah masyarakat. Layanan pesantren harus kita perlakukan sebagaimana layanan pendidikan pada umumnya. Kan yang saya tahu itu pesantren itu kan independen ya Prof ya, tapi apakah negara punya SOP yang nanti bisa dipatuhi oleh pengelola pesantren karena mereka bekerja secara independen? Kalaupun ada kemudian bagaimana kerjasamanya antara pemerintah dengan pondok pesantren? Ya, pertama Undang-Undang 18/2019 itu kan instrumen pemerintah bersama masyarakat. Jadi lahirnya undang-undang kan bukan berdiri sendiri, bukan atas kehendak pemerintah sendiri. Apalagi undang-undang itu lahir sudah lama dari 2019, dan tentu saja ada partisipasi publik ya, yang di dalamnya juga pondok pesantren. Sehingga regulasi itu bukan lahir serta-merta atas inisiatif pemerintah secara sepihak, tapi ini adalah aturan yang partisipatif, dan mari sama-sama kita kawal bersama-sama karena itu undang-undang yang kita rancang bersama, undang-undang untuk kepentingan bersama, bukan cuma ngatur sepihak. Sehingga saya kira sangat pahamlah para masyayikh, para kiai, para ustadz untuk sama-sama mengawal regulasi itu. Toh semuanya tujuannya baik ya. Tujuannya adalah memastikan agar penyelenggara pendidikan yang di pesantren pun juga sama dengan pendidikan yang lain yang ada yang kita miliki, baik itu yang nanti dikelola Pendis maupun dikelola oleh lembaga lain, kementerian lain yang juga membidangi pendidikan. Jadi semuanya tujuannya baik, tidak ada alasan. Misalnya sertifikasi Ustadz gitu ada nggak? Kalau di Kementerian Pendidikan kan ada tuh. Nah kalau di Kementerian Agama apakah ada sertifikasi Ustadz misalnya? Kalau dia di pendidikan formal pasti. Jadi begini, makanya tadi saya katakan di pesantren ada namanya PDM, pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal itu sama dengan madrasah pada umumnya. Pendidikan muadalah itu sama dengan madrasah pada umumnya, walaupun namanya ustadz harus tersertifikasi. Mungkin yang Anda maksud mungkin sertifikasi kiai. Iya, kan kiai juga punya ustadz di pondok pesantren kan, nggak cuma kiai saja gitu. Kalau ustadz, apalagi ustadz itu ngajar pendidikan formal, dia justru tersertifikasi, dan sertifikasinya juga ngacu pada Undang-Undang 14/2005 tentang Undang-Undang Guru Dosen. Dan malahan yang sekarang sedang kita wacanakan bersama kementerian terkait yang namanya kompilasi undang-undang ke depan kan akan kita rubah menjadi satu kesatuan Undang-Undang Sisdiknas. Dan ini sedang kita lakukan kompilasi dari berbagai undang-undang yang ada ya, mulai Undang-Undang 20/2003 Pendidikan Nasional, Undang-Undang 14/2005 tentang guru dosen, lalu Undang-Undang 12/2012 tentang pendidikan tinggi. 3 undang-undang ini sedang kita lakukan semacam kompilasi ya, sinkronisasi. Untuk tidak menyebut omnibus law ya, kompilasi ini bersama-sama nanti menjadi satu kesatuan. Nah, di dalamnya juga akan mengatur bagaimana, termasuk di dalamnya juga ekosistemnya pesantren, terutama hal-hal yang sifatnya menyangkut tadi kesejahteraan gurunya, sertifikasi ustadznya. Makanya nanti definisi guru itu ya termasuk ustadz di dalamnya, termasuk guru agama lain. Guru ngaji yang di kampung-kampung itu bisa masuk kategori itu enggak? Kalau guru ngaji kan itu tidak ada kualifikasi kan, kalau di undang-undang itu syaratnya kan harus S1, ada pendidikan formalnya. Kalau guru ngaji kan enggak, mekanisme itu enggak dilalui ya mekanisme. Jadi kalau mekanisme tidak dilalui tidak termasuk dalamnya. Jadi nantinya nggak ada cerita bahwa ustadz di pondok pesantren, saya nggak ngomong kiai ya, Prof ya, ustadz di pondok pesantren nggak ada dong yang gajinya 350.000, nggak mungkin dong, Prof. Kalau dia tersertifikasi pasti nggak mungkin.
Kalau sertifikasi loh ya. Hmm. Tapi kalau Nantinya, menyangkut makanya, sertifikasi, nantinya kalau sudah program ini ya, jalan, pasti akan semuanya baik dong. iya, mestinya semua guru atau ustadz yang pondok pesantren, terutama yang ngajar pendidikan formalnya, harusnya ikut sertifikasi. Harusnya ikut sertifikasi sehingga tidak ada lagi ustadz maupun guru yang gajinya tidak terstandarkan. Karena ada sertifikasi. Karena sertifikasi itulah pintunya untuk menuju kesejahteraan para pendidik kita. Iya. Kalau pendidiknya belum selesai dengan perut, gimana caranya mereka mendidik dengan baik, Prof? Ya, ya, makanya di situ pentingnya pemerintah hadir agar tidak ada lagi guru kita yang masih nelongso seperti itu, karena tugas mereka sangat Amin, mulia. kita doakan ya, apalagi pesantren. Mereka kan bukan cuma ngajar Betul. ilmu biasa, tapi juga ilmu agama. Prof, ngomong soal Dan bahkan- sinkronisasi tadi, Prof. Ya, Kan oke. ada lembaga pendidikan lain yang juga nanti bisa diajak kerjasama dalam konteks apapun, termasuk kemudian meningkatkan SDM dari pengajar-pengajar di madrasah ataupun juga di pondok pesantren. Apakah sudah punya desain ke depannya kayak gimana, Prof? Ya, kalau kerjasama untuk sekarang pun sudah dimulai ya. Di Pendis ini bahkan kita sudah merancang perbincangan serius dengan Dirjen Dikti ya, terkait dengan pendidikan Islam. Kita akan membuat beberapa penyamanan persepsi misalnya terkait dengan SKB ya, Surat Bersama Antar Dirjen. Di dalamnya juga bicara tentang SDM ya, tentang SDM terutama dosen. Mengapa? Buat kami sangat penting karena sama-sama ngurus pendidikan tentu kita harus punya penyamaan persepsi dalam pengelolaan terutama SDM-nya ya di masing-masing kita. Yang kedua juga sinergitas ini penting di tengah-tengah sekarang kalau arahan presiden tidak ada lagi sektoral ya. Karena menyelesaikan masalah bangsa ini harus saling bergandingan, saling bersinergi, dan kami melakukan itu. Dan arahan Pak Menteri maka berkali-kali Pak Menteri kami menyarankan agar tidak ragu-ragu, kalau perlu kita yang datang, kita yang sowan ke kementerian terkait atas pentingnya sinergitas antara program-program kita yang harusnya saling bersama satu sama lain. Kita juga sedang merumuskan bersama yang sekarang sedang berproses adalah kerjasama dengan Kementerian Koperasi ya. Ini juga gambaran penting. Nah, ke depan bahkan MOU-nya sudah tanda tangan Pak Menteri nih, antara kedua menteri sudah tanda tangan, tinggal kami turunannya PKS-nya akan kami rancang lebih detail karena ini kaitannya nanti juga dalam konteks pesantren ada pemberdayaan ekonomi di situ. Koperasi pesantren. Jadi ada koperasi pesantren pun juga akan disinergikan dengan koperasi Merah Putih yang ada di bawah Kementerian Koperasi. Artinya kan yang Anda maksud dengan sinergitas KL satu sama lain ini sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dan kami pun sudah melakukan langkah-langkah awal supaya kedepannya akan lebih. Jadi bukan hanya ke Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Tinggi misalnya gitu ya, tapi juga Kementerian Koperasi tadi, Kementerian Desa bisa jadi gitu ya, Prof ya? Iya betul, karena tadi setiap program yang ada di kementerian itu sama lain saling beririsan, saling ada hubungannya. Makanya kita tidak mungkin ekosektoral. Gitu. Terakhir nih soal bagaimana peran kepada pembangunan nasional, adanya Dirjen Pontren pasti sedikit banyak akan menambah peran terkait dengan pembangunan. Saya yakin nggak sedikit ya, tapi banyak sih. Tapi bagaimana kemudian peranannya ke depan? Ya pertama pastinya lahirnya Dirjen Pontren ingin berbuat banyak kepada negara ini, bagaimana mengawal program Bapak Presiden, salah satunya peningkatan SDM unggul ya. Tentu SDM unggul itu SDM yang bukan saja kuat dalam bidang intelektualnya ya, tapi juga bagaimana menggabungkan SDM yang bukan saja kuat dalam bidang intelektualnya. Apalagi pesantren yang dua-duanya memiliki ya keunggulan spiritual adalah basis utamanya, intelektual juga sama karena di pesantren juga tadi saya katakan tidak semata-mata hanya melayani pembelajaran yang berbasis keagamaan, tapi juga lintas disiplin ya. Makanya lalu ada disebut ada santri dokter ya, ada saintis dokter ya, ada ahli berbagai bidang termasuk ekonomi dokter, sehingga ini menggambarkan penyumbangan SDM berbasis santri ini akan menjadi sesuatu yang nyata dan bahkan semakin masif ketika nanti Direktorat Jenderal Pesantren itu lahir. Yang kedua, tentu kita juga ingin memastikan bahwa kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren ini sebagai bentuk kehadiran negara, memberikan fasilitasi yang konkret ya, yang lebih masif bahwa bentuk kehadiran ini baru pada jenjang eselon 2 dan sudah hadir sebenarnya pemerintah negara dalam, tapi pastinya kalau kemudian lewat eselon 1 tentu kehadiran negara akan semakin terasa
oleh para santri yang selama ini memang mereka mengidam-idamkan atas kelahiran Dr. Jatiluhur tersendiri. Ya, minimal kalau ada dokter yang santri gitu ya, setiap kali nyuntik pasti ditambahi bonus, yaitu doa agar cepat sembuh gitu ya, Prof ya? Selain doa dengan cepat sembuh juga kepasrahan, pasrah pada Allah bahwa kalau sakit dari Allah dikembalikan. Iya, Jadi sehat doanya dari dengan- Allah gitu ya. Wah, sehat luar dari biasa. Allah. Mudah-mudahan semakin banyak nanti ya intelek-intelek yang bisa muncul dari dunia Amin. pondok pesantren ya, Prof ya. Kita dorong bersama. Prof, terima kasih atas waktunya, Terima Prof Amin. kasih, terima kasih. Sehat-sehat terus. Selamat sore ya, Amin, Prof ya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kita masih akan hadirkan terus program pesantren di radio selama bulan Ramadan, kerjasama Radio El Cinta dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di El Cinta, News Channel Talk edisi sore yang juga kami siarkan secara live di platform streaming www.elcinta.com. Pesantren di radio.